Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita dalam membahas kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Nah, kita lanjutkan yaitu di pembatal yang kedua. Pembatal pertama yaitu kesyirikan, asyirku fi ibadatillahi taala. Ya, berbuat kesyirikan, beribadah kepada menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Yang kedua, kata Syekh, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhum wa yatawakkal 'alaihim kafara ijma'an. Barang siapa yang menjadikan antaranya dan Allah wasilah, yang menjadikan perantara dalam beribadah, ya, menjadikan antara dia dengan Allah sebuah perantara dalam hal ibadah, ya, bertawassul, nah, menjadikannya perantara agar sampai doanya kepada Allah, agar didekatkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatawakkal 'alaihim, bertawakal kepada mereka, kafara ijma'an. Maka ini kufur menurut kesepakatan para ulama. Syekh Fauzan di sini mengatakan hadza naw'un min naqidil awwal wa huwa alladhi yaj'alu bainahu wa baina Allahi wasa'id, walakin Syekh afradahu wa ja'alahu naw'an mustaqillan li kathrati wuqu'ihi. Kata Syekh, ini salah satu bentuk dari satu jenis dari dari pembatal yang pertama. Bagian dari pembatal yang pertama yaitu asyirku billah, menyekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah bersamaan dia juga beribadah kepada Allah. Ini bentuknya apa itu? Mereka menjadikan beribadahnya ia kepada Allah dengan perantara. Walakin Syekh afradahu wa ja'alahu naw'an mustaqillan. Syekh yang membuatnya salah satu bentuk pembatal keislaman yang terpisah. Nah, mereka serati wuqu'ihi, dikarenakan banyak terjadinya, ya, perbuatan tersebut. Nah, adapun itu sebenarnya merupakan kesyirikan, ya, sama dengan seperti pembatal pertama, namun dipisah jika serati wuqu'ihi, dikarenakan banyak sekali perbuatan tersebut dilakukan di zaman ke zaman. Li'anna hadza yaqa'u mimman yad'una al-Islam, dan ini terjadi pada orang-orang yang mengaku Islam, orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam, dan Islam, ya, berlepas diri dari hal tersebut. Nah, Islam itu tauhid, ya. Sekarang saking asingnya Islam, orang tidak paham apa itu Islam. Nah, sekedar syahadat saja tapi berbuat kesyirikan itu dikatakan Islam. Nah, itu bukan Islam. Islam itu ikhlas, ya, mengikhlaskan ibadah, ya, pada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kesyirikan. Nah, itu Islam. Nah, itu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza katsirun 'indal quburiyyin. Nah, ini terjadi banyak pada orang-orang yang beribadah di kubur-kubur. Nah, yang menjadikan kubur-kubur tersebut sebagai wasilah. Nanti dijelaskan ayatnya. Ya, apa yang diucapkan oleh orang musyrik di zaman Nabi itu sama saja seperti yang diucapkan oleh orang musyrik di zaman sekarang. Nah, yataqarrabuna ilal wali liyashfa'a lahum indallah. Mereka mendekatkan diri dengan wali-wali, ya, orang-orang yang telah meninggal yang dikatakan soleh oleh mereka, lahum, ya, agar diberikan syafaat. Jadi dekatkan diri kepada Allah agar doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan kuburan tersebut sebagai perantara. Nah, bahkan ada yang sujud di kuburan tersebut. Waliyadzubillah. Lau au yusila hawaijahum min Allah, ataupun sampai doa mereka kepada Allah. Itu alasan mereka. Bizamihim ahdat ittikhad alwasail min dunillah azza wa jalla yatbah lahum wa yandur lahum istaghitha bihim wa yaqulu hadza laysa bisyirk. Mereka mengatakan ini bukan kesyirikan. Ini bukan kesyirikan. Ya, kami cuma mengambil wasilah saja. Adapun Allah lah Rabb, Allah lah Tuhan yang menciptakan, ya. Namun kami
tidak langsung berdoa kepada Allah, tapi menjadikan perantara orang-orang yang saleh. Nah, inilah yang terjadi juga di zaman-zaman bahkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di zaman Nabi Nuh alaihissalam, ya setelah itu orang-orang yang menjadikan patung-patung ya sebagai perantaranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu hada laisa bisyirik, hada innama huwa tawassul. Talabu wasitatin wa syafa'atin tusiluni ila Allah. Agar kami mendapatkan syafaat, ya agar sampai doa-doa kami kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kami lebih dekat kepada Allah. Itu kata mereka. Hada rajulun salihun lahu makana indallah, karena orang yang kami menjadikannya wasilah itu adalah orang-orang yang saleh, dia memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa ana ataqarrabu ilaihi min ajli an yuqarribuni ila Allah. Saya mendekatkan diri kepadanya agar saya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ayatnya? Hadihi hujjatuhu wa hiya hujjatul musyrikin al-awwalin. Inilah hujjah mereka, inilah alasan mereka, inilah jawaban mereka. Ya, yaitu siapa mereka? Orang musyrik di zaman Nabi Muhammad SAW. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kata Allah dalam Quran, ya mereka yang menjadikan selain Allah, yang menjadikan selain Allah itu sebagai aulia, ya orang yang dimintai pertolongan, menjadikan sebagai perantara. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada mereka, kubur-kubur tersebut, patung-patung tersebut, kecuali agar kami didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti mereka enggak percaya Allah. Mereka percaya Allah. Sama zaman sekarang orang juga bilang, saya percaya Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan saya. Ya. Tapi dia menjadikan perantara dalam hal ibadah. Yaquluna ma ja'alnahum syuraka walakin ja'alnahum wasa'id yuqarribunana. Ya, kami menjadikan mereka wasilah saja, perantara. Wallahu sammahu syirkan. Namun Allah menamakannya kesyirikan. Ini Al-Qur'an. Namu ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Nah, Allah bantah mereka bahwasanya perbuatan mereka itu adalah perbuatan syirik. Nah, mereka menyembah, mereka beribadah kepada selain Allah, itu mereka beribadah kepada kuburan-kuburan, patung-patung yang tidak dapat memberikan mereka mudarat, tidak juga dapat memberikan mereka manfaat. Lantas mereka mengatakan apa? Mereka itu syufa'a. Mereka itu yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu apa kata Allah? Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati. Apakah kalian mengira Allah itu enggak paham? Kata Allah. Apakah kalian itu mengira Allah itu tidak mengerti apa yang ada di langit dan di bumi? Ya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Kata Allah. Maha suci Allah atas apa yang mereka sekutukan. Atas perbuatan mereka ya yang menyekutukan Allah. Allah membersihkan dirinya. Nah, Allah bantah dalam Al-Qur'an. Allah bantah dalam Al-Qur'an. Fasammahu syirkan. Allah menamakan apa? Yusyrikun. Jadi mereka itu berbuat syirik. Jadi menjadikan wasilah itu merupakan kesyirikan, syirkun akbar. Ya, syirik besar yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya, dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Ma'annahum yusammuna tasyaffu'an. Namun mereka tetap juga mengatakan itu sebagai yang memberikan syafaat, jadikan wasilah agar sampai kepada Allah. Wa hadha huwal waqi' anna katsiran mimman yad'una al-islam wa ma yaf'alunahu ma'al qubur al-an yattakhiduna wasa'id bainahum wa bain Allah fa hadhihi al-mas'alah khufi 'ala katsirin hatta min talabatil ilmi. Nah, ya, anna katsiran mimman yad'una al-islam
Inilah yang terjadi, yang banyak terjadi di zaman sekarang dan dari zaman ke zaman juga. Nah, mereka menjadikan perantara dalam hal ibadah. Wa hunaka ulama yudafi'una an haula wa yaqulun hadza laysa bisyirk. Ada juga orang-orang yang mengaku ulama, nah, membantah gitu kan. Membantah, mereka mengatakan hadza laysa bisyirk. Allah katakan syirik, mereka mengatakan hadza laysa bisyirk. Subhanallah, betapa luar biasanya ya kesesatan yang terjadi. Asyirku ibadatul asnam, kata mereka, syirik itu menyembah patung. Nah, haula'i ma ya'buduna asnaman, mereka tadi tidak menyembah patung. Ya subhanallah, ibadatul asnam nau'un min anwa'is syirik. Subhanallah, maha suci Allah. Kata Syekh apa? Menyembah patung itu termasuk salah satu jenis kesyirikan. Menyembah patung syirik. Nah, kemudian menjadikan tawassul patung, baik itu patung kuburan, arwah, pohon dan sebagainya, itu juga kesyirikan. Nah, itu salah satu jenis kesyirikan, syirkun akbar. Nah, karena Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, kata Allah. Allah menamakannya kesyirikan. Tayyib. Asyirku huwa ibadatu ghairillahi sawa'un kana sanaman aw syajaran aw hajaran aw qabran aw waliyan aw malakan min al-malaika aw waliyan min al-awliya aw salihan min as-salihin, wa hadha huwa syirk wa laysa syirk ibadatul asnam faqat. Kesyirikan itu bukan terbatas dari menyembah berhala saja. Ya, menyembah patung, menyembah pohon, menyembah kubur, ya, menjadikan wasilah, itu juga kesyirikan. Nah, wa hadhihi al-mas'alah khatirah jiddan. Nah, afwan. Ini sudah masuk ke yang ketiga. Nah, selesai dari pembahasan nakid yang kedua. Nah, insyaallah di pembahasan seperti kitab tauhid, ya, kita akan bahas secara rinci insyaallah taala. Nah, jadi kesimpulannya adalah ya kesyirikan tidak terbatas dari menyembah berhala saja. Nah, apa yang disebutkan Allah syirik dalam Al-Qur'an, maka itu kesyirikan. Ya, apabila kita mendustai satu ayat Al-Qur'an, maka itu kufur pada Allah Subhanahu wa taala, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya, yaitu pembatal keislaman yang ketiga. Nah, subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.